Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, dan tiga-tiganya sudah kita kerjakan dengan mengerjakan salah satu perintah Allah, salat subuh berjamaah, ditambah kesempurnaannya dengan duduk beriktikaf di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga menjadi sababiah buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mencurahkan ampunan, rahmat, kasih sayangnya kepada kita semuanya. Kedua kalinya tadi sholat subuhnya yang dibaca surat Al-Muluk ya. Jadi salah satu ayat rakaat yang kedua itu kan huwallazi ja'alakumul arda dzalulan ya famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Allah itu menciptakan bumi ini ditundukkan. Artinya ditundukkan itu bisa dijelajah, bisa dieksplor. Dan Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di ujung-ujung buminya. Jadi kalau Bapak Ibu hidup sampai meninggal dunia itu belum tahu ujungnya Pulau Jawa, titik nolnya kota Indonesia gitu, berarti kan belum sesuai dengan ayat itu. Alhamdulillah pagi hari ini yang ngaji sedikit mungkin karena masih weekend, liburannya panjang. Karena sekolah masuknya tanggal 12 kan, masih Senin besok ya. Mungkin masih banyak di luar kota dan liburan. Salah satunya Pak Haji Adib izin karena liburan ke kampungnya, katanya begitu. Ya saya bilang kampungnya Pak Adib itu namanya Manakibiha. Jadi beliau lagi mengamalkan surat Al-Muluk itu. Ada destinasi baru yang baru saya kunjungi, namanya Bali, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Bali ya? Bali itu. Bali itu kalau dari Bekasi sampai ke Ketapang, Banyuwangi itu naik kereta 16 jam. Jauh. Itu naik kereta terpanjang sepanjang hidup saya. Dari Ketapang nyebrang ke Gilimanuk, yang kemarin ada kapal tenggelam itu ya. Saya dengan PD dan bangganya naik kapal itu ya ketawa-ketawa aja karena nggak tahu ada berita tenggelam kapalnya. Sebenarnya begitu itu. Kalau tahu saya juga takut. Dan nyebrang itu sebenarnya cuma sebentar. Paling 20 menit itu. Ketapang Gilimanuk itu 20 menit. Karena ada yang tenggelam, jadi saya kemarin naik kapal itu kok sepi gitu. Jadi penumpang tuh paling cuma ada 15 orang tuh. Saya berenam dengan keluarga saya. Terus kayaknya sih mungkin beberapa sopir bis sama truk-truk itu. Itu bangkunya kosong, didaknya kosong. Pokoknya kosong lah itu kapal itu. Nah, cuman saya tidak tahu kalau di malamnya itu ada kejadian kapal tenggelam. Begitu sih sebenarnya. Jadi saya senang-senang aja naik kapal itu. Jadi saya kebayang waktu saya pergi ke Australia, ke Turki naik kapal-kapal begitulah. Jadi saya nikmati aja. Nah, saya bikin video karena sopirnya kita yang mengantar itu belum pergi haji gitu ya. Saya bilang pergi haji itu mudah. Nah, dia tuh terinspirasi. Akhirnya kita minta dibikin video. Pak, tolong bikin video Pak. Nanti saya kasih teman-teman saya PNS di Banyuwangi biar mau pergi haji dan mudah cara pergi haji gitu. Nah, bikinlah saya video ada kali 5 menit tentang pergi haji itu mudah. Dan pagi hari ini saya datang di hadapan Bapak Ibu Masjid Al-Ikhlas. Semoga yang ada di hadapan saya ini semuanya sudah pergi haji dan mabrur hajinya gitu ya. Yang belum pergi haji, semoga pagi hari ini saya datang di hadapan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum pergi haji segera dihajikan oleh Allah, segera dimampukan oleh Allah, segera dikuatkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau mau haji itu nggak usah sombong-sombongan.
Sombong itu artinya, oh saya punya duit ya pasti pergi, itu sombong. Saya pinter pasti bisa haji, sombong. Karena haji itu tidak begitu. Haji itu yang milih Allah, yang membisahkan juga Allah, yang memudahkan juga Allah. Kalau yang tidak ya tidak bisa. Contohnya, ada serombongan haji kemarin sudah terbang sebulan sebelum tanggal 9 Zulhijjah di Madinah, dan mereka tidak bisa masuk ke Mekah. Alasannya karena nusuknya belum ada. Kenapa nusuknya belum ada? Ya karena visanya bukan visa haji. Tertahan kan itu Pak Ibu, sekian ratus orang di Madinah itu. Ada lagi orang dari Jawa Timur, dosen, pinter gitu, pergi haji jalan kaki, landing Jeddah, nyusurin gunung, lewat gurun pasir, mati. Ini kalau Bapak Ibu ditanya, ini yang haji begini masuk surga apa enggak? Ya masuk surga, tapi belakangan saya yakin Bapak Ibu. Ya masuk surganya karena dia sudah terbang naik pesawat, sudah jalan kaki menuju ke Arafah, cuman belum sampai mati, kan gitu Bapak Ibu. Yang agak membuat kita ragu-ragu masuk surganya karena dia pergi nggak pakai visa haji. Nah itu masalahnya itu. Dalam rangka untuk mengerjakan Arafah, dia tidak punya visa hajinya, sehingga dia memaksakan mungkin sistem kayak dulu. Hari ini Masya Allah masuk Arafah itu pemeriksaannya ada kali 9 apa 10 kali itu Pak. Periksa polisi mulai dari Satpol PP, polisi baju biasa, baju loreng, baju hitam, baju macam-macam itu, meriksa semua itu, dan pakai barcode, pakai laptop masuk ke mobil bis satu-satu. Jadi nyaris agak sulit menurut saya orang bisa masuk Arafah tanpa visa haji. Begitu Pak Ibu. Ini semoga menjadi maklum buat Bapak Ibu semua. Bagi yang mau pergi haji, silahkan berhaji yang cerdas, berhaji yang profesional, berhaji yang beriman dan bertakwa. Haji tidak sah, haram hukumnya kalau tidak pakai visa haji. Udah jelas begitu. Ya kalau Bapak Ibu mau ngeluarin duit 200 juta, 150 juta, 300 juta, silahkan dibayar. Asal Bapak Ibu sudah lihat visa hajinya, begitu. Kalau belum ya jangan. Kenapa kok jangan? Oh mereka belum bisa memberangkatkan kita haji kalau nggak ada visa haji Bapak Ibu. Jadi kalau cuma dikasih koper, dikasih ihram, dikasih baju, jangan seneng dulu. Karena baju, koper, dan perlengkapan selanjutnya tidak mengantarkan Bapak Ibu sampai ke Arafah. Yang bisa mengantarkan ke Arafah adalah nusuk. Dalam hal ini dibuatnya pakai visa haji. Sistem yang dibuat ini wajib diapresiasi, wajib kita syukuri, karena haji kemarin sepengetahuan saya itu lebih baik, lebih menyenangkan, lebih menenteramkan dan membahagiakan. Kenapa? Ya tidak banyak orang yang umpek-umpekan di Arafah. Kenapa? Ya karena kepotong sama visa furodah tidak keluar. Karena kepotong sama visa-visa lain yang tidak bisa akses ke Arafah, sehingga Arafahnya itu nyaman. Jadi kalau misalnya kita punya tenda 300 orang, ya satu tenda itu 300 orang, di depan tenda kita itu nggak ada orang lain. Kalau dulu kan ada nguplek banyak orang yang kita nggak kenal. Nah, itu orang yang nggak kita kenal itu dulu adalah bahasanya kita itu ya visa-visa yang mungkin tidak resmi bisa lolos ke Arafah, gitu. Mina Masya Allah, furodah tidak keluar, minanya nyaman luar biasa. Hiruk pikuk boleh, tetapi tidak sepadat, tidak sebising ketika dulu ada namanya furoda, multiple dan lain sebagainya. Maka kemungkinan besar Bapak Ibu, tahun besok furoda akan ditiadakan, kemungkinan besar. Kenapa? Ya karena haji 2025 dinilai oleh Saudi Arabia itu terbaik karena suasana dan lain sebagainya. Kalau furodanya tidak keluar, berarti itu peringatan buat Bapak Ibu yang banyak duitnya.
Jadi sekarang yang paling aman, kalau Bapak Ibu banyak duit, jangan main di furoda. Segera daftar aja haji khusus resmi punya negara. Antri 5 tahun akan pergi haji. Yang duitnya kurang banyak, ya segera daftar reguler. Jadi duitnya jangan ditaruh di rekening kita. Kalau taruh di rekening kita ya nggak mau pergi haji itu orang. Namanya nggak ada, gimana mau pergi haji? Namanya tidak ikut antri, gimana eligible? Ya nggak bisa lah. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mudah pergi haji, caranya cuma ada satu, itu yang terbaik menurut saya hari ini. Daftar, jalurnya reguler atau haji plus. Haji plus ngantrinya 5 tahun, reguler tergantung daerahnya 30-35 tahun. Enggak apa-apa. Yang penting punya antrian. Begitu. Kenapa harus antri? Yang namanya Arafah itu tidak seluas bumi. Tapi Arafah itu dibatasi, kapasitasnya juga terbatas. Karena kalau wukufnya di luar tanah Arafah nanti tidak sah juga, salah lagi nanti Saudi kalau nggak dibatasi. Maka Bapak Ibu disuruh antri masuk Arafah. Begitu Bapak Ibu. Sambil nunggu antrian, tiba-tiba Bapak Ibu meninggal dunia sebelum sampai Arafah, enggak apa-apa, udah masuk surga itu. Karena duitnya sudah dikeluarkan dari rekeningnya, mau pergi haji. Begitu. Kadang-kadang masih ada orang ragu-ragu, Ustadz bener nggak sih Ustadz kalau kita daftar haji uang kita itu nggak dibuat bangun infrastruktur? Loh, itu namanya curiga sama negara. Yang aneh yang ngomong begini itu belum daftar. Bapak udah daftar? Belum daftar aja udah curiga sampai itu. Kalau yang ngomong begitu sudah daftar boleh ya, belum daftar aja udah curiga. Oh nyatanya tiap tahun haji jalan, no. Ya toh, nggak usah ngarang-ngarang dah. Ngarang-ngarang itu ya faktanya nggak ada gitu loh. Ada kata toh ada, ya sudah, serahkanlah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak Ibu ya. Nah akhirnya pergi kemana-mana, manakibiha itu wajib dikerjakan biar kita dapat inspirasi. Sudah. Ngaji pagi hari ini adalah tentang amalul abdi yulazimuhu. Amal ibadahnya Bapak Ibu itu akan terus berdampingan dengan Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya aktivitas, amal, kegiatan Bapak Ibu itu sekecil apapun, baik atau buruk, itu akan membersamai Bapak Ibu. Gitu. Kalau dalam bahasa-bahasa IA Meta itu adalah bekerja itu ibadah. Nah, gitu ya. Bekerja itu kan amal. Kerja itu pergerakan. Kerja itu aktivitas. Jadi aktivitasnya apa saja yang dikerjakan oleh kita, itu akan Bapak Ibu jumpai, akan Bapak Ibu dapati, dan akan membersamai Bapak Ibu. Sebagai keyakinan kita bersama, Nabi SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan, Bapak Ibu ini pasti nanti akan mati, pasti. Kalau Bapak Ibu itu mati, kan kata Nabi, yattabi'ul mayyit salah satun, yang ikut Bapak Ibu itu ada 3, ke kuburan itu ada 3. Nomor 1 keluarganya Bapak Ibu, nomor 2 duitnya Bapak Ibu, nomor 3 amalnya Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad juga tuh, yang 2 itu balik ke bumi, pulang ke rumah. Yang 1 tinggal di kuburan. Yang balik itu istrinya Bapak Ibu, mobilnya Bapak Ibu. Karena sampai hari ini saya juga belum pernah tahu tuh, ada orang mati punya mobil bagus, mobilnya ikut dikubur, saya belum pernah tahu. Sampai hari ini saya juga belum pernah lihat ada suami mati, saking cintanya itu istrinya, dia mau nemenin di kuburan juga saya belum pernah lihat. Ada anak menemani suaminya meninggal dunia di kuburan, nggak ada juga sampai hari ini. Nah, yang nemenin suami meninggal dunia atau ibu meninggal dunia cuma 1 saja, yaitu amalnya. Makanya amal itu wajib dikerjakan, diupayakan, dipikirkan oleh kita masing-masing. Ya laki sama perempuan, suami sama
Istri boleh beda-beda, nggak harus sama. Maka bapak ngajak istri berbuat baik itu kan dakwah saja. Mau ngikut alhamdulillah, nggak ikut ya masing-masing, udah begitu. Jadi nggak usah diobrolin, nanti kita masuk surga sama-sama ya. Alah, agak repot itu kalau masuk surga sama-sama itu bapak. Agak repot itu, saya tidak ngomong tidak mungkin ya. Agak repot itu agak sulit. Maka kalau amal soleh prinsipnya adalah fastabiqul khairat, berlomba aja. Mau, ayo bersaing dalam kebaikan. Yang penting jangan sampai bersaingnya sama hal-hal yang negatif, kan gitu saja. Sehingga ketika amal-amal itu dikerjakan, nanti dia akan jadi cahaya di kuburan. Lalu sampai alam kubur, amal itu bilang gini, ana amalukas soleh, bentuknya putih, baunya harum, wena, santun, ramah, itu amal soleh. Kan hadis ini sudah sering kita dengar Pak ya. Sekedar upgrading untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita pengen nyaman, ya memang harus dikerjakan dengan amal soleh yang nyaman-nyaman itu, menyenangkan itu. Karena amal soleh itu nggak pernah bau busuk. Amal soleh itu tidak warnanya hitam. Amal soleh itu tidak membuat kita benci, sebel, kesel dan lain sebagainya, tapi menyenangkan. Nah mari kita senang mengerjakan amal soleh. Mari kita tersenyum ketika kita mau mengerjakan amal soleh, begitu. Sehingga amal soleh yang dikerjakan oleh kita itu akan terus mendampingi Bapak Ibu. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, dzakara fi ba'dil ahbar annal abda idza mata akhdara amaluhu kulluhu 'inda ra'sihi khina yughassil khairan kana aw syarra. Ada sekian banyak riwayat yang menyatakan bahwa semua hamba manusia apabila ia hendak meninggal dunia, dihadirkanlah seluruh amalnya di sekitar kepalanya. Kalau Bapak Ibu pernah sholat, muncul itu sholat. Kalau Bapak Ibu punya hutang, hutangnya tuh tiba-tiba inget. Kalau mau meninggal itu begitu. Ini biar agak fakta ya, bukan ngarang-ngarang. Mertua saya itu dulu waktu mau meninggal itu gini, sudah tiduran di kamar, tiba-tiba anaknya yang istri saya itu dipanggil, Badriyah nama istri saya. Bapak itu punya hutang, pedagang beras kan dulu beliau ya. Yang dia ingat itu orangnya itu Bandung, hutangnya 1.500.000. Nah, beliau punya duit 500, intinya yang 1 juta suruh bayarin oleh istri saya. Itu 3 hari sebelum meninggal dunia. Itu kok diingatkan gitu, ada hutang-hutang. Kalau Bapak Ibu belum mau meninggal dunia itu, Bapak Ibu tuh tahu punya hutang, tapi nggak mau bayar, itu berarti masih lama umurnya itu. Atau Bapak Ibu tuh tahu punya hutang, lihatin temennya itu bahwa dia berhutang, sudah limit waktu, sudah macam-macam, jauh ditagih-tagih, tapi Bapak masih menghindar, berarti masih panjang umurnya itu. Tapi panjang banyak dosanya kan gitu toh Pak. Kalau sudah berbaring di RSUD, ruangan ICU gitu ya, sendirian gitu ya, atau habis recovery dari operasi terus sendirian ngeliatin pelapon rumah sakit itu. Disitulah akhdara jami'u amalihi, dihadirkan semua itu Bapak Ibu. Tiba-tiba nanti dia akan panggil istri, anak, aku kok inget si A, inget si B, itu. Ini nggak lama berarti akan meninggal dunia. Maka Bapak Ibu kalau memorinya kok sudah ingat kampungnya, ingat saudara yang nggak pernah ditengok, itu hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi perjalanan ke kampung itu adalah dia menjemput ajalnya. Cuman semua manusia yang kayak gitu-gitu tuh dibikin lalai, dia tidak ingat. Sehingga Nabi mengatakan apa? Kita itu kalau mau meninggal dunia akan menuju ke kampung kita lahir, ke tempat awal kita datang. Wah, itu peristiwa-peristiwa gini tuh sesuatu banget buat saya tuh. Suatu hari ada Pak Sodik namanya, Haji Sodik. Haji Sodik bukan orang sini loh ya, orang Perumnas 1, itu ketua DKM Masjid Al-Ikhlas juga di Perumnas 1 sana. Beliau ini cerita sama saya macam-macam lah, ya orang sukses lah ya, pengusaha material besar itu. Intinya
beliau orang Wonogiri. Nah, sering itu healing ke Wonogiri. Nah yang terakhir itu beliau pergi ke Wonogiri, kecapean katanya, meninggal di Wonogiri. Kira-kira begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah 10 tahun rumahnya di Semarang, tidak pernah pulang selama 10 tahun, terus tiba-tiba tahun ke-11 baru ingat gitu, terus jangan sampai nggak jadi pulang, ya pulang aja, emang udah takdirnya Bapak Ibu. Dan itu dibikin lupa oleh Allah itu. Terus nanti yang akan ingat itu kita yang ceramah, yang ngingetin, kata istrinya, kata anaknya, oh bener kata Nabi katanya gitu. Wong dia nggak ada apa-apa, tiba-tiba sampai kampungnya meninggal. Nah itu namanya apa Bapak Ibu ya? Karena amal soleh ini ada dalam tubuhnya Bapak Ibu, dia menyertai Bapak Ibu, sehingga dia akan dimunculkan ketika Bapak Ibu tidak meninggal dunia. Gitu. Lah, amalnya apa itu? Khairon kana aw syarra. Fa idza shalla alaihi wa madha ila qabrihi wa ansarafa nas, dan apabila Bapak Ibu sudah selesai disolatkan, lalu sudah dibawa menuju ke kuburannya, wan sarafan nasu anhu, dan manusia sudah bubar semuanya, pergi semuanya. Apa kalimatnya? Baqa amaluhu ma'ahu. Yang tetap tinggal sama Bapak Ibu itu ya cuman amalnya tok, yang lainnya enggak ada. Yang lainnya tidak ada. Maka betul ya kata Bang Haji Roma Irama itu, kita ini kalau masih seperti ini hidup, ada rohnya. Istri, anak itu masih cinta sama kita. Tapi ketika sudah terbujur kaku menjadi bangkai, ya sudah, semuanya menjauh, semuanya menghindar, semuanya takut dan seterusnya. Sehingga ketika Bapak Ibu mengandalkan hal-hal yang di luar tubuh kita, ya mobil, rumah, ya Bapak Ibu lewat semua itu. Yang akan menemani Bapak Ibu itu amalnya. Maka kalau punya duit, silahkan dimakan, buat piknik, buat apa saja. Yang penting bentuknya adalah amal soleh. Karena kalau jadikan amal soleh, nanti ngikut. Kalau tidak jadi amal soleh, ya gak ngikut. Gitu loh Bapak Ibu. Apalagi punya harta untuk maksiat, ya maksiatnya ngikut juga, itu jeleknya. Begitu. Jadi apa bahasanya? Salah menggunakan karunia-Nya. Baqa amaluhu ma'ahu fi qabri. Jadi amalnya Bapak Ibu akan bersama dengan Bapak Ibu di dalam kuburnya. Nah, itu. Ingat-ingat hadisnya Nabi yang rawahu Muslim Bapak Ibu. Yang namanya Bapak Ibu meninggal dunia itu semua aktivitasnya berhenti. Benar begitu ya? Idza mata ibnu adama in qata'a lahu amaluhu illa min salasin. Semuanya berhenti, kecuali 3 saja yang langsung terus berjalan. Salah satunya Bapak Ibu, ilmu yang Bapak Ibu sampaikan kepada orang lain. Makanya jadi orang itu jangan pelit-pelit Bapak Ibu. Pelit ilmu itu enggak bagus. Kalau punya pengalaman itu di-share. Bapak Ibu punya pengalaman pergi haji mudah, kasih tahu sama temannya. Saya dulu haji mudah. Kenapa mudah? Ya belum ada antrian, misalnya begitu. Saya haji mudah. Gimana caranya? Wah, begini. Itu ilmu. Jadi bisa menginspirasi orang, dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan pahala karena ilmu yang disampaikan itu akan terus mengalir kepada sang penerusnya. Maka disitulah urgensinya kenapa kita harus banyak-banyak menuntut ilmu agar bisa menyampaikan ilmu. Yang nomor 2 apa? Sedekah yang terus mengalir. Bentuknya apa sedekahnya? Wakaf. Gitu? Selama wakaf itu bisa dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka kenapa wakaf definisinya harus benda yang utuh, tidak berubah, itu yang paling keren kan Bapak Ibu. Artinya tanah. Nah, tanah sekarang ada istilahnya bisa namanya wakaf produktif, bisa patungan, ya 1000-2000 wakaf produktif, ya fikih lah Bapak Ibu. Lah yang nomor 3 yang terus akan berjalan tidak berhenti adalah punya anak soleh yang mau mendoakan. Nah disitulah pentingnya menikah, karena kita akan terus bergerak dari kecil, dewasa, muda, kuat, hebat,
tua, renta, meninggal. Berarti wajib punya anak. Gitu. Kalau tidak punya anak bagaimana? Ya bermain di dua, rajin-rajin sedekah, rajin-rajin ngajar, udah begitu. Biar nanti di kuburnya kita itu masih dapat tadi amalnya itu jalan gitu loh. Bapak Ibu, sehingga coba mari kita pastikan ya, Nabi Muhammad SAW yang dikunjungi oleh umatnya setiap detik ada orang hadir di situ. Itu kan bagian dari bahwa dakwahnya beliau, ilmunya beliau itu bermanfaat. Jadi ada sekian juta orang terus hadir tiap detik itu, Pak. Ya karena beliau pernah menyampaikan, sehingga kita di hadapan Nabi mengatakan apa? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, addal amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Kan gitu kalimatnya kita ya. Anda telah menunaikan amanah, amanah ilmu, risalah tauhidnya disampaikan. Dan kita datang ke sana memang karena bertauhid. Coba kita bayangkan, kita punya orang tua yang melahirkan kita, beliau sudah meninggal dunia, yang datang tiap detik ada nggak ke kuburan orang tua kita? Misalnya begitu. Ya kalau ngarepin tetangga makanya nggak mungkin, Ibu. Mengharapkan teman akrabnya orang tua kita kayaknya berat juga, Ibu. Yang bisa mengunjungi orang tua kita ya pastinya anaknya saja. Kenapa? Ya karena ilmunya banyak dikasih ke anaknya. Itu pun kalau masih ingat itu anaknya itu. Karena hiruk pikuknya dunia bisa jadi orang itu lupa kan, Bapak Ibu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah lewat sabdanya beliau. Apa kata Nabi? Manzaroni fil Madinah ba'da wafati kazaroni mundu hayati. Siapa orang yang berziarah ke Madinah setelah saya meninggal dunia, maka status hukumnya sama dengan Bapak Ibu berziarah kepada Nabi waktu beliau masih hidup. Itulah hebatnya Madinah. Sehingga ketika Bapak Ibu berziarah ke Madinah, itu bukan ziarah kaleng-kaleng kosong, Bapak Ibu. Adalah ziarah mulia, ziarah berkah, ziarah perintah, ziarah berpahala, karena kita ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya ketemu? Ya, Bapak Ibu disuruh baca salam itu. Karena salam itu ngomong langsung sama Nabi. Redaksinya jelas, Bapak ya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seakan-akan Nabi masih hidup di hadapan saya pakai bangku, saya pakai bangku. Assalamu alayka ya. Nabi hidup. Karena alaika bukan alaihi kan, Bapak. Kalau alaihi itu kan orangnya enggak kelihatan, gaib. Kalau alaika itu mukhatabnya jelas, orangnya ada, jegreknya ada, fisiknya di situ. Namanya assalamu alayka. Tapi kalau orangnya enggak ada, assalamu alaihi. Nah, maka Bapak Ibu kalau ada di Indonesia di Al-Ikhlas ini sholat tahiyatul sholat gitu ya, baca sholawat tahiyat awal maupun akhir ada kata-kata itu kan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pernahkah kita pada waktu itu membayangkan, memikirkan, meyakinkan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah dengan menyebut salah satu-satunya Rasul yang disebut oleh Bapak Ibu setiap kali sholat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau itu tempatnya terlalu mulia. Jadi kalau belum tahu kadarnya, belum tahu esensinya, ya dia akan biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam ruang-ruang tafsir Al-Quran yang begitu banyak menyebut kemuliaannya, pasti dia akan euforianya beda. Oh ini Rasulullah, oh ini Nabi Muhammad, oh ini begini, oh ini begitu. Makanya orang berziarah itu beda-beda, hasilnya tidak sama. Orang berziarah itu beda-beda, ekspresi wajahnya juga tidak sama. Sehingga yang ziarah sama Nabi, Masya Allah,
ada yang air matanya seember, ada yang nggak keluar air mata, ya. Ada yang cuman pengen medsosnya saja, wah macam-macam. Kalau saya suka mengingatkan betul. Mengingatkan itu artinya kewajibannya kita sebagai pembimbing lah. Hati-hati Bapak Ibu, ziarah ke Madinah ini ibadah. Kalau ziarahnya salah, semua amal baiknya Bapak Ibu itu bisa hilang, hangus, dan tidak ada. Pulang dari ziarah bisa menjadi tidak baik, bahkan terburuk. Semakin tidak taat, semakin tidak mau amal soleh, karena ziarahnya salah. Kenapa demikian? Karena kebenaran Al-Quranul Karim, sebagaimana yang ditulis oleh Allah difirmankan oleh Allah, ditulis oleh Saudi Arabia. Di atas makamnya Nabi itu ada ayat Al-Hujurat, ayat yang ketiga, keempat, itu ditulis dari dulu itu. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai Bapak Ibu yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, janganlah Bapak Ibu mengeraskan suaranya Bapak Ibu ketika sedang berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bagian dari mengeraskan suara itu memanggil Nabi dengan tidak tepat, teriak-teriak, bukan pada tempatnya. Itu namanya tidak sopan Bapak Ibu. Ada di hadapan Nabi ziarah misalnya pakai sendal, apalagi pakai handphone, apalagi foto-foto, apalagi video-video, itu termasuk bagian tafsir tidak beradabnya di situ. Nah, orang-orang yang seperti ini ziarahnya, pastikan ayatnya dilanjutkan. Kalau kamu mengeraskan suaramu di hadapan Nabi, maka akan menghapuskan seluruh amal solehnya kamu dan kamu tidak sadar. Kenapa? Karena enggak sopan sama Nabi. Maka muliakanlah Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Sambil kita bayangkan, kita pikirkan, kita imankan gitu. Tanpa Nabi kita tidak bisa sholat. Tanpa Nabi kita tidak kenal Allah. Tanpa Nabi kita tidak tahu zakat. Tanpa Nabi kita tidak akan berkorban berhaji, dan seterusnya. Yang paling ekstrim, tanpa Nabi dunia ini tidak pernah ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka ma khalaqtu al-aflah. Kalau tidak karenamu Muhammad, kalau tidak karenamu Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan aflah, penjuru bumi, planet-planet nggak akan diciptakan. Sehingga itulah komunikasinya Al-Quran untuk memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah itu menciptakan Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat seluruh semesta alam. Maka salah satu ceramah yang wajib saya sampaikan kalau di Mina itu, salah satu ceramah yang wajib saya sampaikan itu adalah surat Al-Kahfi yang sering Bapak Ibu kerjakan di Masjid Al-Ikhlas. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus sholihat itu ada 6. Baqiyatus sholihah itu adalah kalimat zikir yang pahalanya abadi dan terus ngikut sama Bapak Ibu. Apa itu kalimat thayyibah? Kan ada subhanallah, ada Allahu Akbar, ada alhamdulillah, ada la haula wala quwata illa billah, ada sholawat. Ini sholawat itu include di dalam situ. Ya, kalau Bapak Ibu bersolawat, sholawat itu akan menyelamatkan Bapak Ibu. Nah gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Bapak Ibu, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu. Nah itu
Jelaskan itu ayat Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad selalu diistighfarkan oleh sekian juta malaikatnya. Nabi Muhammad selalu dicurahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita disuruh dekat biar dapat curahan rahmatnya gitu loh. Dengan dekat sama Nabi, Allah akan memberikan rahmatnya sama kita. Maka amal soleh, solawat aja. Solawat itu amal soleh. Ya, sambil jogging baca solawat bagus ya. Main golf baca solawat bagus. Main catur baca solawat bagus. Main bulu tangkis baca solawat bagus. Tinggal bisa apa enggak lesan sama tangannya kan gitu tuh. Itu Bapak ya. Nah, karena amal soleh ini akan abadi, ya mari kita sama-sama berjuang untuk selalu meningkatkan amal soleh. Udah begitu. Mulai dari yang paling ringan lah Bapak Ibu. Kalau saya ini suka main yang kecil-kecil lah Bapak Ibu. Apa amal solehnya? Motong kuku hari Jumat itu amal soleh. Jadi kalau motong kuku jangan hari Senin. Kalau motong kuku jangan hari Ahad. Motong kukunya hari Jumat. Itu amal soleh. Kalau mau nyukur rambut hari Jumat juga. Kalau mau ganti spray ibu-ibu hari Jumat juga. Ganti kordeng hari Jumat juga ibu-ibu. Jadi bukan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kelamaan, jamuran insyaallah. Wong ada hari Jumat itu Sayyidul Ayyam kok. Jumat itu kan lebarannya umat mukmin kok. Tiap minggu artinya suruh upgrading yang baru-baru. Jadi piring ganti, taplak meja ganti, spray ganti, kordeng ganti. Kalau perlu itu keramik kamar mandi tiap minggu ganti, Pak. Ya karena upgrading biar cintanya itu tetap hebat gitu loh, Pak. Jadi mahabbahnya itu biar luar biasa. Oh iya ini luar biasa ini. Rumah kok ganti-ganti. Jadi alhamdulillah saya seminggu di Bali itu ganti-ganti hotel, ya Aston, ya Hilton, ya Patra, ya kita muter-muter aja biar enak suasana hatinya kan gitu, nyoba gitu. Jadi biar nanti kalau kita masuk surga itu pilihannya banyak. Saya mau tinggal di kamar seperti hotel Burj Khalifah Dubai, muncul ping depan kita tuh kamarnya ada hiunya, gitu. Bapak pernah tinggal di hotel yang kalau mau tidur ada hiunya mau nyaplok Bapak Ibu? Pernah? Halo, pernah nggak? Ya ajaklah istrinya ke situ biar seneng. Oh, punya duit atau enggak istrinya enggak diajak. Yang enak-enak gitu loh Bapak Ibu. Biar apa ya namanya? Ya semangat lah bahasanya. Ya gitu loh. Ada duit Pak? Ada. Buat apa? Piknik yuk. Fi mana kibiha? Kemana kayak yang belum pernah pergi? Ya jangan nguplak. Pondok Gede, Duta, Taman Mini. Gitu aja. Itu namanya bukan manakibiha Bapak Ibu, itu namanya khaulaha, sekitar duta. Kalau manakibiha itu ujung jauh-jauh gitu Bapak Ibu. Mau kemana nih? Timur sampai ujung, barat sampai ujung, itu baru manakibiha. Jangan lupa waktu ke ujung itu wakulu mirizkihi, makan. Kalau di ujung sono adanya apa misalnya ada ayam bekakak, orang Bali itu makan khasnya kan ayam bekakak itu. Ayam bekakak itu ayam cuma dikasih jahe, tahu mungkin lengkuas kali itu ya, kayak rempah-rempah gitu ya. Tapi enak itu Pak Ibu, yakin enak, seger. Di sini nggak ada. Kalau di sini ada, nggak usah ke Bali Pak Ibu, di sini aja makan kita. Ya tak? Di sini ada nggak? Ya udah ke Bali. Ya, jangan sampai nanti kita meninggal dunia nggak nyebut tuh ayam bekakak. Udah masuk surga literasinya nggak punya, pecel lele tok. Apa ya nggak maju-maju kita hidup gitu ya Ibu. Mau makan apa Pak? Nasi uduk. Di surga kok nasi uduk tiap pagi. Siang ditawarin mau makan apa? Ya kalau siang paling kenceng kan makanannya ini Pak Ibu, kikil Padang. Malam apa? Ketoprak. Iya lah. Boyo ada variannya lah. Pagi-pagi breakfastnya apa? Ya ikan patin setengah matang.
salat, gitu dong Bapak Ibu. Jadi itu namanya kita pergi manakibiha, makan. Yang paling saya sedih lagi tuh Bapak Ibu, ada orang piknik itu bungkus lontong dari duta. La ilaha illallah. Aduh, iki gurune sopo gitu loh. Kayak gurunya itu nggak menyampaikan kalau piknik dia jangan berkat dari sini. Karena orang piknik itu suruh makan di sana, pergi ke Jogja, ya makan khasnya Jogja. Jadi jangan lontong juga dari sini dibawa. Ada orang pergi haji itu loh, pergi haji, dia bawa itu Bapak Ibu, sambal pecel bawa, ya toh. Ya akhirnya dia di Mekah Madinah ya kayak di duta lagi. Jadi dia nggak mau menikmati wa kulu mir rizqihi yang ada di manakib itu Bapak Ibu. Saya mau cerita ini ya. Ini sih progres. Saya lupa tahunnya, tapi dulu saya pernah 1 bulan penuh itu puasa di Mekah Madinah. Jadi 15 di Madinah, 15 di Mekah. Kalau Ramadan di sana itu kan biasalah, buka puasanya mereka kan begitu standarnya ya. 1 kontainer gitu isinya kan ada roti, ada susu itu, terus kemudian kurma sukari, terus kemudian ada air putihnya. Itu dulu saya kalau memakan susunya orang Arab itu yang rasanya agak anyep-anyep sama apa itu, kayak gimana rasanya gitu ya, itu muntah, nggak doyan aja tuh. Kemarin itu kemarin nih, haji tahun kemarin nih ya, itu saya duduk waktu itu hari Kamis, saya bilang saya nggak puasa, nggak apa-apa, ini hidangan bukan untuk orang puasa, boleh dimakan. Oh oke, baik. Itu habis sholat maghrib saya mencoba menikmati itu, duduk gitu, ngikutin sebelah kanan kiri aja gitu, seperti zaman dulu. Ini orang kok bisa makan, wah enak. Saya coba itu korma sama si susu itu, wah ternyata emang enak. Pakai rotinya tambah enak. Itu 1 kontainer saya habis bersih sampai saya jilatin. Nah, ternyata saya punya inspirasi dari teman saya, Ustadz. Kalau Ustadz sudah bisa buka puasa pakai makanan ini, berarti bentar lagi sudah mau menjadi orang Arab. Nah itu yang bikin saya senang itu. Jadi sekarang saya kalau pergi ke Mekah itu nggak pernah bawa apa-apa, wala rendang, wala kentang, wala sambal pecel, nggak pernah. Karena makanan yang di Mekah saya sudah bisa menikmati. Jadi makan kurma, roti pakai itu, saya udah biasa. Jadi orang yang pergi kemana-mana kok masih bawa lontong itu berarti kurang ngaji kalau menurut saya itu. Kita mau makan apa? Bungkus. Itu mah udah capek duluan, nggak jadi piknik Bapak Ibu. Hah? Udah capek dia kan? Capek masak, capek ini. Terus urusannya tuh ke situ aja itu. Makan apa? Bungkuk lagi. Jadi kalau makan tuh ke sana aja. Khasnya Bali apa, Jogja apa, Mekah apa, gitu aja lah Bapak Ibu. Turki apa, gitu dong Bapak Ibu. Akhirnya nanti literasi makanan, perpustakaan makanan yang tersimpan di memori kita itu, karena dia akan ikut itu kan. Waktu masuk surga, Bapak Ibu tinggal baca ayat. Kuluma yad'un. Semua yang Bapak Ibu seru, semua yang Bapak Ibu sebut di surga itu ada. Lah kalau dia nggak pernah makan yang lain, rakyat tadi tuh, nasi uduk, kikil, ketoprak, ngono terus. Nah, itulah amal soleh Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu memastikan amal solehnya hadir sampai ke kuburan, mari hari ini kita banyak menabung amal soleh. Wala yazalu ma'ahu fi qabrihi ila yaumin yakhruju min kuburihi. Amal solehnya Bapak Ibu itu tidak pernah bergeser. Dia akan menemani Bapak Ibu di kuburan sampai Bapak Ibu keluar dari kuburan. Jadi Bapak Ibu tidak akan kesepian kalau punya amal soleh. Tapi kalau isinya maksiat tok, isinya dosa tok, isinya itu dosa, itu gambarannya itu apa? Hitam, seram, baunya tidak enak, menjijikkan. Bapak Ibu akan berteman dengan kegelapan itu sampai Bapak Ibu keluar dari kuburan. Nek Bapak Ibu. Nah itu bahasa orang Jawa itu nek. Bapak Ibu tahu nek ya? Nek itu ya sebel. Tapi ini tidak mau pergi. Karena hitam bau ini adalah pekerjaannya dia juga. Mencuri itu bau, bohong itu bau, tidak jujur itu bau. Gitu Bapak Ibu.
Kalau sudah tahu bau, kenapa dikerjakan terus sih, Pak? Ya mari kita tinggalkanlah. Kita ganti dengan yang wangi-wangi, yang harum-harum. Namanya amal soleh. Gitu. Jadi kalau nanti setelah ini Bapak Ibu pengen ketemu teman, wajahnya agak serem, dibikin ceria lah wajahnya. Aku mau amal soleh dong, senyum aja itu loh, murah itu loh. Gur senyum guya-guyu tok itu, amal soleh. Biasanya orang kalau sudah senyum tuh muncul aja tuh ide-ide kreatifnya itu. Ngopi yuk, itu. Terus dia bayarin, amal soleh semua itu kan Bapak. Senyum amal soleh, ngajak amal soleh, bayarin amal soleh, nganterin ke rumahnya amal soleh terus itu. Coba Bapak punya istri digitukan, pokoknya diajak gitu, insya Allah Bapak itu belum duduk, kursinya sudah digeserin oleh istri kita. Silakan duduk suamiku, insya Allah begitu. Kalau suaminya sebaik itu, mau tidur itu loh, dibukain bajunya oleh istri kita. Mau pergi, ditentengin tasnya oleh istri kita. Kalau suaminya sebaik itu, ini suaminya yang nggak pernah hebat, jadi istrinya juga biasa-biasa saja. Suaminya nggak diantar, Bu, biarin aja, gitu ya. Sabunnya nggak diambilin, Bu, bisa ngambil sendiri dia, begitu. Wah, ini kayaknya kurang pelayanan nih istrinya ini kan. Kalau istrinya dilayani dengan baik, cocok sama Al-Quran lah. Kenapa kok cocok? Karena kewajiban itu kan nggak jauh hilang dengan haknya, pasti berimbang itu. Suaminya hebat, pasti istrinya hebat, gitu. Jadi jangan malah digeser-geser Bapak Ibu. Ya. Fa idza kharaja ma'ahu. Kalau Bapak Ibu nanti keluar dari kuburnya, maksudnya keluar dari kubur itu kiamat Bapak Ibu ya. Kan ayat apa itu Bapak Ibu yang wa khussila ma fis sudur itu gimana sebelumnya? Nah, itu kalau orang lupa itu ya begitu Bapak Ibu namanya. Ya kan namanya lupa ya, gak ingat kan Bapak Ibu. Kan wa khussila ma fis sudur. Sebelumnya apa ayatnya? Satu ayat. Kan masalah kuburan itu ya. Yang semua jenazah dibangkitkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Ini juga kuburan nih Bapak Ibu. Akan dikeluarkan semua yang ada di perut bumi. Artinya semua manusia itu akan keluar dari bumi. Ya tak? Terus kemudian apa? Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka awkhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum famay ya'mal. Itu kan orang kuburan tuh, lihatin amalnya astata bermacam-macam itu. Maka Bapak Ibu kalau nanti keluar dari kuburan, pastikan Bapak Ibu fa idza kharaja ma'ahu. Bapak Ibu dikeluarkan dari kuburan, bolak-balik amal soleh ini menemani Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah, banyak-banyaklah amal soleh. Saya ini salah satu pembimbing yang paling senang kalau ada orang pergi ke Mekah, maunya itu sekali umroh, sekali safar. Itu saya senang banget. Kenapa? Nggak capek kita. Sekali safar, sekali umroh. Saya tinggal ceramah aja, Pak Haji, sekali safar, sekali umroh bagus. Tetapi di Mekah ini ada ibadah yang paling luar biasa, ditulis oleh Al-Quran. Apa ibadah yang paling baik? Banyak-banyaklah tawaf sunnah. Umrohnya sekali, tawaf sunnahnya 1000 kali. Kan mantap itu Bapak Ibu. Sesuai dengan Al-Quran kan? Kalau umroh tawaf sunnah kan nggak perlu kita bimbing tuh Bapak Ibu. Mau tinggal muter aja kok 7 kali. Tiap mau sholat wajib, tengah malam, waktu duha. Wah, insya Allah itu udah keren gitu Pak. Jadi bukan amalnya tidak salah gitu, karena tempatnya sudah hebat, maka amalnya juga harus hebat gitu. Banyak-banyak tawaf lah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit taifin wal akifin war rukai as-sujud. Jadi perintah awal dasarnya itu kan tawaf.
Ibrahim tuh dapat wasiat begitu. Kenapa kok tawaf? Karena tawaf itu isinya adalah mentauhidkan Allah. Sehingga zikir terbaiknya waktu tawaf adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ada subhanallah. Bertauhidlah ini orang. Sepulang dari tawaf, dia mau muter kemana aja tuh di dunia, mau pelosoknya manapun, dia akan bertauhid kepada Allah. Saya kemarin waktu ngeliatin babi itu cuma bilang subhanallah, babi gede-gede di pinggir jalan di Bali itu semuanya tuh, sate babi, guleng babi, soto babi, bakso babi, only babi. Ya enggak apa-apa, makanan pokoknya dia begitu. Yang penting saya nggak makan, selesai tau ya. Ustadz makan kemana? Sopir saya Ustadz kemarin, jenggotnya segini. Asli orang Bali, Muslim dari lahirnya, namanya Nur Hasan. Wah, hebat ini sopir. Ngerti semua itu makanan-makanan Islamnya gitu. Lebih apa ya? Lebih keren menurut saya ketika kita ke Bali pakai tour leadernya itu Muslim. Karena dia tahu harus kemana kita pergi dan kemana kita harus sholat berjamaah. Itu enaknya di Bali. Sudah semoga ada manfaatnya ya. Tapi belum habis ini, kita habisin dulu ya. Dikit lagi. Wa idza kharaja fa idza qutima ilal hisabi ijtama'a amaluhu kulluhu. Kalau Bapak Ibu nanti mau dihisab selesai kiamat, Bapak Ibu mau dihitung amalnya, ditimbang amalnya, ijtama'a amaluhu kulluhu. Semua amal solehnya akan berkumpul di hadapan Bapak Ibu. Amal solehnya di belakangnya, ngikut gitu. Ya Allah. Maka Bapak Ibu, karena saya dan Bapak Ibu ini usianya sudah lebih dari 40 gitu ya, mari kita banyak-banyak amalnya ringan, pahalanya besar. Apa itu Bapak Ibu? Ikutin kata Nabi aja. Kata Nabi apa? Kalimatani khafifatani fil lisani sakilatani fil mizani habibatani 'indar rahmani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini Bapak Ibu ringan di mulut, berat timbangannya, dicintai oleh Allah. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Bapak Ibu nikmatilah itu kalimat, karena timbangannya berat. Nomor dua, timbangan yang paling berat tetapi ringan pekerjaannya adalah hadis sahih juga kata Nabi Muhammad, inna min asqalil mawazin fi yaumil qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan amal soleh yang paling berat nilainya, besar sekali timbangannya, adalah akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Akhlaknya baik, sama orang baik, sama binatang baik, sama makhluk hidup yang lain baik. Itu mahal Bapak Ibu. Makanya kalau pergi ke Bali, ada kembangnya di Bali, subhanallah, ini kembang indah sekali, besar itu pahalanya Bapak Ibu. Jadi jangan malah istrinya ditakut-takutin, ngapain ke Bali, lihat pura doang, kagak ada bagusnya itu Bali. Ini orang kurang ngaji tuh kayak gini-gini Bapak Ibu. Orang ke Bali itu ada ciptaannya Allah bagus-bagus, di explore itu berpahala gitu loh Bapak. Mengagungi keciptaan Allah itu berpahala karena dipikirkan oleh kita. Pagi hari ini kita ngomongin Bali karena saya seumur hidup baru ke Bali ya kemarin itu gitu. Kan saya bilang terbaru Bapak Ibu. Biar ngajinya kita itu kayaknya baru. Bapak Ibu kan udah katam itu Bali. Saya tuh baru kemarin. Kenapa baru kemarin? Ya alasannya sebenarnya mungkin tadinya sama. Satu, kalau ke Bandung udah keseringan, ke Malang keseringan, ke Jogja terlalu sering. Jadi sekitar-sekitar yang tempat wisata tuh anak istri saya sudah nggak mau. Pokoknya maunya pergi yang belum pernah.
Ya sudahlah, kita pergi yang agak jauh ke Bali, tapi jangan naik pesawat. Saya bilang, saya baru landing 9 jam 30 menit, nyawa saya gadekan, ada rudal-rudal kemarin itu Bapak Ibu. Masa saya mau naik pesawat lagi? Takutlah saya maunya naik kereta api. Berangkat naik kereta api, pulang saya naik pesawat dari Bali itu. Saya tadi belum cerita ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu kan kemarin waktu perang Iran sama Israel itu, yang ada rudal sampai ke Qatar itu yang berita pertamanya kan dari jamaah kita itu. Ya, kemarin kami punya jamaah 2 orang Cianjur tapi tinggal di Qatar, lulusan ITB, dia kerja di Qatar Airways, maintenance-nya apa ya? Masih muda suami istri. Nah, beliau itu udah ikut arba'in. Jadi waktu kita ke Madinah, 3 hari setelah di Madinah beliau pulang ke Qatar. Nah, pulang itulah mau landing, itu rudal tuh di atas pesawatnya beliau itu, di videoin. Qadarullah ada 1 rudal yang belok dikit ke Bandara Internasional Qatar gitu. Karena sebelah sisinya Bandara Qatar itu pangkalan militernya Amerika, begitu ceritanya itu Pak. Istri saya kurang 2 hari landing nanya, itu bener tuh rudal-rudal begitu itu lah. Ya bener lah. Lah terus gimana? Itu nggak usah nanya mulu ngapa? Saya juga takut. Yang pasti ya saya harus ada 2 pilihannya. Pulang resikonya ada rudal nyasar, atau nggak pulang tapi hajinya udah selesai, rindu sama istri udah luar biasa, mau ketemu anak udah masya Allah. Pulang apa enggak? Ya istri saya bilang ya sudah, pulang, tawakkalna Allah. Ya alhamdulillah landing selamat begitu. Maka kalau ada orang pergi haji itu tolong diapresiasi. Dia setidaknya Bapak Ibu kasih penghormatan lah. Mau menggantikan nyawanya 9 jam 30 menit itu kan gak gampang tuh Bapak Ibu. Di atas pesawat itu loh. Itu kalau pesawatnya pilek dikit mati semua. Ada yang pilek aja tuh pesawat, mati semua orang. Siapa yang mau nolong? Udah terbukti itu puluhan kali kok, asal pesawat pilek pasti mati semua. Artinya apa? Ya beliau-beliau itu sudah kerja keras untuk menggapai kesempurnaan pakai naik pesawat. Ini kok ada orang udah belum pernah naik pesawat 9 jam 30 menit, heboh lagi gitu kan, kasihan orang-orang. Udahlah, yang belum pernah naik pesawat diem-diem aja dulu, diem, santun, ya pura-pura bagaimana gitu ya. Yang sudah terbang-terbang itu bisa perlu diapresiasi. Alhamdulillah udah sampai Mekah ya toh. Syukur di Mekahnya hebat kan gitu ya. Udah begitu. Jadi kalau nanti dihisab bolak-balik amal solehnya akan ngikut Bapak. Jadi jangan takut untuk amal soleh. Ya amal soleh yang paling gampang nih kalau saya nih ngapalin hadis Nabi itu simpel-simpel. Jadi Abu Hurairah itu dulu kalau ada sampah di masjid itu dimasukin ke saku. Itu amal soleh. Jangan malah kita ngotori masjid, minum aqua, plastiknya taruh bawah karpet. Allah tahu tuh Bapak. Ya toh? Allahnya tahu kan? Maaf, toiletnya mungkin nggak ada yang lihat Bapak Ibu maaf ya, habis pipis BAB nggak mau nyiram, itu Allah tahu bahwa itu tidak baik, Allah tahu Bapak Ibu. Ini kok masya Allah ada orang kayak gini dableknya gitu ya, buang kotoran kok nggak mau membersihkan gitu ya, makan juga nggak bisa bersih. Banyak orang makan nggak bisa bersih itu masih banyak hari ini. Padahal makan gak bersih itu minimal melanggar kata Al-Quran atau maksimalnya dibenci oleh Allah itu Bapak. Udah amal soleh Bapak ya. Yang berkumpul jelek maupun baik, hatta harokatuhu. Nah itu sampai semua pergerakan Bapak Ibu yang baik-baik itu kumpul di situ untuk dihisab. Pergerakan itu loh Bapak Ibu, itu dihisab. Sehingga betul ya ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kan sahabat waktu itu gelisah Bapak Ibu. Nabi ini bagaimana? Masa yang tersembunyi sudah dihisab? Masa yang masih di dalam tubuh sudah ada hisabnya? Kami semua kalau gitu menderita ya Rasulullah. Akhirnya Nabi kasih klarifikasi. Idza hamma abdul mu'min walam ya'malha kutibat lahu hasanah.
Kalau Bapak Ibu punya niat baik, terbersit baik, mau mengerjakan kebaikan, sudah ditulis satu pahalanya. Jadi dikerjakan, ditulis 770 sampai 700 tak terhingga. Tapi kalau Bapak Ibu punya niat jelek, hamma bisayyi'atin walam ya'malha, kalau niat jelek enggak ditulis dosa. Selama niat jelek itu tidak terkeluarkan lewat mulut kita. Ini Bapak Ibu nih, segini banyak, semuanya punya niat baik. Habis kuliah subuh saya pengen ngajak makan pagi sore Ustadz Mariono. Itu niat baik. Niat baik. Bapak Ibu nggak jadi ngasih itu loh, dapat pahala 1. Jadi ngasih dapatnya 70 sampai 700. Pertanyaannya kan gini, ada yang niat apa enggak? Kan dia rawono atau gitu. Coba Bapak Ibu. Niat aja susah. Makanya saya bilang haji itu mudah. Yang membuat haji Bapak Ibu mudah itu kalau berani niat mau pergi haji. Niat aja pergi haji. Yang namanya niat itu harus ada harokatuhu, ada pergerakannya, ada pergeseran rekeningnya. Punya duit digeser ke rekening haji, nabung haji, itu namanya pergerakan. Ada pahalanya. Gitu loh Bapak Ibu. Niat aja sulit tau Bapak Ibu. Padahal nggak bayar kan Bapak Ibu. Gitu. Ya sudahlah. Wa anfasuhu, nafas-nafasnya Bapak Ibu juga berkumpul itu. Jadi kalau nafasnya subhanallah, nafasnya alhamdulillah, nafasnya Allahumma sholli ala Muhammad, itu amal soleh. Amal soleh Bapak Ibu. Makanya jangan sampai nafasnya itu keluar yang enggak baik-baik gitu ya. Wa wafaqahu wa khalafuhu yajidu al-kullu majmu'an. Penepatan janji, perbuatan-perbuatannya dia semuanya akan dijumpai. Semuanya di situ. Lam yansa minhu syai'un. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Bapak Ibu, kalimat ini tolong dibawa pulang betul. Jadi nanti kalau kita tiba-tiba sakit sendirian, ada yang nunggu atau tidak ada yang nunggu, anfasuhu, nafasnya Bapak Ibu itu masih bisa amal soleh. Bagaimana caranya? Subhanallah, walhamdulillah, itu amal soleh. Jangan malah uring-uringan mulu. Dipijitin istrinya, yang kenceng apa? Padahal istrinya udah keringetan Bapak Ibu. Akhirnya kan berantem aja tuh suami istri itu. Akhirnya istrinya juga emosi. Aku kok capek yang ngurusi sampean ya. Tak tunggoni salah, tak pijitin keliru. Wis uripo dhewe aku tak mulai. Tak gitu akhirnya Bapak Ibu. Wis urip dhewe aku tak mulai. Kesel aku ngurusi sampean kok. Putek aku mikirnya sampean niku. Wis kaji kok ngene gawean ya. Jangan begitulah Bapak Ibu. Kan kita disuruh kerjasama ya. Kalau ada sakit, ya mari kita syukuri. Bahwa istri juga pusing. Istri itu mikirin resep obat aja udah pusing kok Bapak Ibu. Bolak-balik ke apotek itu pusing Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal tidur doang, ngerasain sakit. Lah yang istrinya juga sama pusing. Naik turun tangga, naik turun lift, mikirin obat, ngapalin ini itu. Waduh. Berarti yang ada apa? Ya kerjasama lah Bapak Ibu. Minal kabair wala minas shaghair. Yang nggak mungkin dilupakan adalah entah itu besar atau kecil, pahalanya besar atau dosanya besar, semuanya hadir, tidak ada yang dilupakan. Wala minad dhawahir wala minas sarair, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan semuanya dihadirkan. Ini kan kalimat sering kita sampaikan waktu di Arafah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang kami tahu atau kami tidak tahu, dosa yang kami kerjakan siang hari maupun malam hari, dosa yang kami kerjakan dengan sadar maupun tidak sadar, dosa yang kami kerjakan waktu masih muda maupun sampai setua ini. Engkau maha tahu dosa kami ya Allah. Tapi kami percaya hari ini kami kau janjikan ampunanmu. Ampuni, harga itu kalau muhasabah ya. Namanya orang muhasabah ya. Ampuni kan gitu ya.
Wah, nangis semua itu, brak gitu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah.